Kenapa negara superpower tidak selalu menang? Dunia kembali berada dalam ketegangan. Konflik antara Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat semakin mendekati titik eskalasi yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang paling sering muncul adalah pertanyaan klasik, siapa yang akan menang? Jika kita melihat secara sederhana, jawabannya terlihat jelas. Amerika Serikat dan Israel memiliki keunggulan yang sangat besar, baik dari sisi teknologi militer, anggaran pertahanan, maupun kemampuan logistik global. Namun, sejarah justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Negara superpower tidak selalu menang. Dan ini bukan anomali. Ini adalah pola yang berulang. Kita sering memahami perang sebagai kontestasi kekuatan. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Siapa yang memiliki teknologi lebih canggih, dialah yang unggul. Namun, dalam realitas geopolitik, perang tidak sesederhana itu. Perang bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang ketahanan. Bukan hanya tentang siapa yang menang lebih cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Kesalahan terbesar dalam memahami konflik adalah melihatnya sebagai sebuah peristiwa jangka pendek. Padahal perang selalu merupakan proses jangka panjang. Sejarah memberikan banyak contoh. Dalam Vietnam War, Amerika Serikat masuk dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Superioritas udara, teknologi tinggi, dan logistik yang masif membuat mereka hampir tidak tertandingi secara taktis. Namun hasil akhirnya justru berbeda. Amerika Serikat menarik pasukannya. Vietnam bersatu. Yang menarik, Amerika tidak kalah dalam setiap pertempuran, tapi mereka gagal memenangkan perang secara keseluruhan. Mengapa? Karena Amerika bermain untuk kemenangan cepat, sementara Vietnam bermain untuk ketahanan jangka panjang. Dan dalam banyak konflik, yang paling bertahan yang akhirnya menang. Hal yang sama terjadi dalam War in Afghanistan. Selama 2 dekade, Amerika menghabiskan sumber daya yang sangat besar, teknologi canggih, operasi militer berkelanjutan, dan dukungan global tidak cukup untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Pada akhirnya, Taliban kembali berkuasa. Ini menunjukkan satu hal penting. Kekuatan militer tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan strategis. Perang modern telah berubah. Jika dulu perang didominasi oleh konfrontasi langsung, tank melawan tank, pesawat melawan pesawat, hari ini perang menjadi jauh lebih kompleks. Perang melibatkan ekonomi, politik, informasi, bahkan psikologi. Dalam konteks ini, muncul konsep yang dikenal sebagai perang asimetris, di mana negara yang lebih kecil tidak mencoba mengalahkan secara langsung, tetapi bertahan, beradaptasi, dan memperpanjang konflik hingga lawan kelelahan secara ekonomi dan politik. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan besar sering unggul di awal, tetapi dalam jangka panjang, ketahanan menjadi faktor penentu. Disinilah kita harus membedakan antara kemenangan militer dan kemenangan strategis. Sebuah negara bisa memenangkan banyak pertempuran, menguasai wilayah, bahkan menghancurkan infrastruktur lawan. Namun, jika tidak mampu menciptakan stabilitas, tidak mampu membangun sistem yang berkelanjutan, dan tidak mampu mencapai tujuan strategisnya, maka kemenangan tersebut menjadi semu. Kemenangan militer tanpa kemenangan sistem bukanlah kemenangan. Lalu bagaimana dengan Iran? Apakah mungkin Iran menang melawan Amerika dan Israel? Jawabannya tidak sederhana. Jika kemenangan diartikan sebagai dominasi militer total, maka peluangnya sangat kecil. Namun, jika kemenangan diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan, memperpanjang konflik, meningkatkan biaya yang harus ditanggung lawan, dan menjaga stabilitas internal, maka itu sudah dapat dianggap sebagai kemenangan strategis. Dalam banyak kasus, tidak kalah adalah bentuk kemenangan itu sendiri. Pada akhirnya,
Perang tidak dimenangkan hanya oleh senjata. Kemenangan ditentukan oleh sistem, oleh ketahanan ekonomi, oleh stabilitas politik, oleh kekuatan institusi, dan oleh daya tahan masyarakat. Dan disinilah pelajaran penting bagi Indonesia. Kita mungkin tidak berada dalam konflik militer besar, tapi kita hidup dalam dunia yang penuh tekanan, ekonomi, geopolitik, dan perubahan global yang cepat. Pertanyaannya bukan apakah kita kuat hari ini, tetapi apakah kita siap untuk bertahan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap.